Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Arlis Yogendri, MPM 180036 dari lokal A Manajemen. Saya akan mempresentasikan bagaimana menyusun latar belakang penelitian yang baik dan benar, di mana yang telah diajarkan di mata pelajaran metodologi penelitian. Sebelum menyusun latar belakang penelitian, si peneliti akan menjelaskan apa sih itu peneliti. Peneliti adalah proses mencari suatu jawaban atas suatu masalah yang belum ada jawabannya. Apa fungsi dari penelitian itu sendiri? Penelitian itu sendiri berguna untuk membantu manusia untuk meningkatkan kemampuan untuk menginterpretasikan fenomena masalah yang kompleks. Dari mana sumber masalah penelitian? Yang pertama itu dari artikel, yang kedua itu dari bertanya, yang ketiga itu kunjungan lokasi, yang keempat pengamatan sepintas, selanjutnya itu diskusi, seminar, dan pertemuan ilmiah lainnya. Pertimbangan dalam memilih masalah penelitian, yang pertama itu masih baru, yang kedua itu aktual atau benar-benar terjadi, yang ketiga itu praktis atau bermanfaat, yang keempat memadai atau mengatasi ruang lingkupnya, yang kelima sesuai dengan kemampuan, yang keenam kemampuan melaksanakan atau modal, yang ketujuh etika atau keselamatan. Selanjutnya bagaimana dalam menentukan sebuah judul penelitian, di mana sebelum menentukan sebuah judul penelitian kita harus menentukan fenomena masalah dari sebuah penelitian tersebut. Selanjutnya itu teori pendukungnya yang terdiri dari pengertian dan faktor. Selanjutnya itu jurnal pendukung dari fenomena masalah, teori pendukung, jurnal pendukung akan lahir sebuah judul penelitian, di mana judul penelitian ini terdiri dari variabel X dan variabel Y. Variabel X yang dikenal dengan variabel independen dan variabel Y yang dikenal dengan variabel dependen. Menentukan judul penelitian, fenomena yang diambil si peneliti itu sebanyak 150 orang sekuriti PT Tribakti Sarimas Kuansing dirumahkan oleh perusahaan perkebunan pabrik kelapa sawit yang berada di Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singi. Sebab menurut informasi yang diperoleh Portap Riau di lapangan dari beberapa orang sekuriti, sebut saja inisialnya MM, PS, LS, dan LY, dan mereka baru menerima surat mutasi ke tempat lain beberapa minggu setelah dirumahkan alias tidak boleh melakukan aktivitas layaknya security. Teori pendukungnya itu pemutusan hubungan kerja adalah penghakiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian oleh perusahaan, atau habisnya kontrak. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemutusan hubungan kerja menurut Include House 2020, mengundurkan diri atas kemauan sendiri, mengundurkan diri karena berakhirnya kontrak kerja, mengundurkan diri karena udah sampai mencapai pensiun, karyawan melakukan kesalahan di perusahaan mengalami bangkrut. Jurnal pendukungnya yaitu MCA Wah 2016, kepuasan kerja terhadap pemutusan hubungan kerja karyawan. Mi Kusuma 2020, analisis perjanjian kerja dan hubungan kerja terhadap pemutusan hak kerja sepihak. Yang ketiga itu Ikusti Ayu Dwi Suwantari 2013, pelindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dampak digitalisasi, di mana bisa ditarik sebuah judul penelitian berdasarkan fenomena, teori pendukung, jurnal pendukung yang telah dilakukan si peneliti. Ditariklah sebuah judul penelitian atau lahirlah sebuah judul penelitian, yaitu pengaruh kontrak kerja dan perusahaan bangkrut terhadap pemutusan hubungan kerja di PT Tribakti Sarimas Kuantan Singi 2019. Pengaruh kontrak kerja dan perusahaan bangkrut terhadap pemutusan hubungan kerja di PT Tribakti Sarimas Kuantan Singi, di mana variabel independennya atau dikenal dengan variabel X yaitu kontrak kerja dan perusahaan bangkrut, di mana
variabel dependennya atau dikenal dengan variabel yaitu pemutusan hubungan kerja. Menyusun latar belakang penelitian, pengaruh kontrak kerja dan perusahaan bangkrut terhadap pemutusan hubungan kerja di PT Tribakti Syarimas Kuantan Singini 2019. Yang pertama yaitu introduction, di mana introduction ini adalah sebuah pengantar dari pemutusan hubungan kerja. Manusia merupakan aset penting bagi perusahaan. Sumber daya manusia ini baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja perusahaan di segi efektivitas dan efisiensi. Hal tersebut menyadari peran pentingnya sumber daya manusia yang dikenal sebagai karyawan dalam perusahaan. Hal ini karena dalam mencari, menemukan, mempekerjakan, memotivasi, melatih, dan mengembangkan karyawan serta mempertahankan karyawan yang berkualitas membutuhkan investasi baik dari segi waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Maka perusahaan dituntut memahami, mengelola sumber daya manusia sebaik mungkin untuk mencapai tujuan perusahaan. Dan selanjutnya itu variabel Y-nya, di mana variabelnya Y-nya ditarik si peneliti itu pemutusan hubungan kerja. Di Indonesia, fenomena keinginan keluar dari suatu tempat kerja mulai dipahami dan disadari oleh para manajer dan juga akademisi, di mana setiap tahunnya 5-10% karyawan melakukan perpindahan karyawan baik disebabkan oleh faktor pribadi maupun faktor dari perusahaan berupa pemutusan hubungan kerja atau yang dikenal dengan PHK. Hal ini karena pemunculan banyak perusahaan baru membuat para karyawan untuk mencoba mencari perusahaan yang dianggapnya bisa memberikan manfaat kepada mereka dalam jangka waktu pendek, menengah, dan panjang. Selain itu, sistem kontrak dan outsourcing membuat karyawan mengantisipasi sedini mungkin sebelum suatu organisasi atau perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawan tersebut. Di mana ada teori pendukung atau menurut para ahli yang mendukung apa sih itu pemutusan hubungan kerja itu Muhammad Kafid Nur Amin 2018. Perlindungan hukum terhadap pemutusan hubungan kerja sepihak merupakan hal yang penting bagi pekerja yang mengalami kasus pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh perusahaan. Variabel X-nya atau variabel independennya yaitu kontrak kerja. Banyak dari perusahaan-perusahaan di Indonesia melakukan proses pengrekrutan karyawan di mana sistem kontrak ini melakukan sistem kerja berdasarkan jangka waktu yang telah ditetapkan atau disepakati. Berarti karyawan pasti akan mengalami pemutusan hubungan kerja sampai waktu yang telah ditetapkan perusahaan habis. Di mana menurut para ahli ada itu Salim AS, apa sih kontrak kerja itu adalah suatu peristiwa di mana orang berjanji kepada seseorang atau badan usaha untuk melakukan suatu pekerja. Indikator kontrak kerja diantaranya ada perjanjian dilakukan secara tulis maupun tidak tertulis, dilakukan untuk waktu tertentu, memuat syarat-syarat kerja, serta hak dan kewajiban para pihak. Menurut Wihono Suhejono, sehingga dapat dipahami kontrak kerja adalah perjanjian dari para pihak baik tertulis maupun tidak tertulis tentang hal hubungan kerja. Jadi kontrak kerja ini melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para pekerja yang melakukan perjanjian kerja. Variabel X2-nya yaitu selain kontrak kerja, perusahaan mengalami kebangkrutan juga dapat menjadi faktor pemutus hubungan kerja. Banyak karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja, perusahaan mengalami kebangkrutan. Lesmana 2003 halaman 174. Kebangkrutan adalah ketidakpastian mengenai kemampuan atas suatu perusahaan untuk melakukan kegiatan operasinya jika kondisi keuangan mengalami penurun. Indikator kebangkrutan diantaranya analisis aliran kas untuk saat ini atau masa mendatang, analisis strategis perusahaan, yaitu analisis yang memfokuskan pada persaingan yang dihadapi oleh perusahaan, struktur biaya relatif terhadap pesaing, kualitas manajemen, kemampuan manajemen dalam mengendalikan biaya. Hanafi 2003 halaman 264. Jadi dapat dipahami kebangkrutan suatu perusahaan juga dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan. Di mana dalam menentukan
untuk memperkuat judul peneliti, di mana kita diambil sebuah judul penelitian sebelumnya, yaitu mengetahui faktor pribadi, budaya perusahaan, dan kepuasan kerja terhadap pemutusan hubungan kerja di PT PLN Persero Rayon Utara 2016, yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya. Penelitian penulis bertujuan untuk mengetahui pengaruh kontrak kerja dan perusahaan bangkrut terhadap pemutusan hubungan kerja di PT Tribakti Sarimas 2019. Judul penelitian si peneliti adalah pengaruh kontrak kerja dan perusahaan bangkrut terhadap pemutusan hubungan kerja di PT Tribakti Sarimas Kuantan Singingi 2019. Perumusan masalah penelitian yang diambil oleh si peneliti adalah bagaimana pengaruh kontrak kerja terhadap pemutusan hubungan kerja di PT Tribakti Sarimas Kuantan Singingi 2019. Yang kedua itu bagaimana pengaruh kebangkrutan perusahaan terhadap pemutusan hubungan kerja di PT Tribakti Sarimas Kuantan Singingi 2019. Yang ketiga, bagaimana pengaruh kontrak kerja dan kebangkrutan perusahaan secara simultan terhadap pemutusan hubungan kerja di PT Tribakti Sarimas Kuantan Singingi 2019. Di mana tujuan peneliti yang pertama itu untuk mengetahui apa kontrak kerja terhadap pemutusan hubungan kerja di PT Tribakti Sarimas Kuantan Singingi 2019. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kebangkrutan perusahaan terhadap pemutusan hubungan kerja di PT Tribakti Sarimas Kuantan Singingi 2019. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kontrak kerja dan kebangkrutan perusahaan secara simultan terhadap pemutusan hubungan kerja di PT Tribakti Sarimas Kuantan Singingi 2019. Apa manfaat dari penelitian? Yang pertama itu bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kontrak kerja dan kebangkrutan perusahaan di PT Tribakti Sarimas Kuantan Singingi 2019. Yang kedua, bagi perusahaan diharapkan peneliti ini dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan terkait kontrak kerja dan kebangkrutan perusahaan terhadap pemutusan hubungan kerja di PT Tribakti Sarimas Kuantan Singingi 2019. Ketiga, bagaimana penelitian selanjutnya? Bagi penelitian selanjutnya diharapkan penelitian dapat dijadikan bahan acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya. Baik, sekianlah presentasi bagaimana menyusun latar belakang sebuah penelitian. Jika ada kata-kata yang salah atau tidak sesuai dengan diharapkan atau penulisan yang membuat pendengar tidak bisa jelas, mohon maaf atas segala kesalahannya. Tadi dimulai dengan salam, sekarang diakhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.